Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini hadir semua? Coba cek dan lihat apakah teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berdoa. Baik, apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Ma'un. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah belajar hari ini, kalian dapat membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, dan kalian bisa menerjemahkannya, kemudian kalian bisa memahami arti isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian beberapa gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah sini. Menurut kalian, gambar ini menceritakan apa? Nah, gambar ini memperlihatkan bahwa ada seseorang yang menghardik anak yatim. Kemudian, perhatikan juga gambar yang ada di sebelah sini. Menurut kalian, gambar ini menceritakan apa? Betul, gambar ini menceritakan orang yang sedang bersedekah. Nah, anak-anak, gambar-gambar yang tadi itu berhubungan dengan Quran Surat Al-Ma'un. Sekarang, Ibu akan membacakan Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anak, dengarkan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Nanti anak-anak juga ikut membaca ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Nah, setelah kita membaca, nanti Ibu akan tugaskan anak-anak untuk menghafal surat Al-Ma'un ini. Cara menghafalnya kita mulai per ayat. Jadi nanti anak-anak hafalkan satu ayat terlebih dahulu. Cara menghafalnya anak-anak bisa membaca berulang-ulang. Jadi nanti anak-anak membaca berulang-ulang satu ayat sampai anak-anak hafal. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lain seperti itu. Nah, sebelum kita menghafal, ayo kita cari tahu yuk arti dari Quran Surat Al-Ma'un. Nanti Ibu akan menyebutkan arti per ayat dari surat Al-Ma'un. Sekarang Ibu akan menyampaikan terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam, yang berbuat riya. Ayat ketujuh atau yang terakhir, dan enggan memberikan bantuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah mengetahui Quran Surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Kalau tadi kita menerjemahkannya per ayat, sekarang kita coba untuk menerjemahkannya kata per kata.
Ibu akan membacakan arti dari Quran Surat Al-Ma'un kata per kata. Nanti ibu akan tulis dan kalian hafalkan ya. Ar-ra'aita artinya tahukah kamu? Alladzi artinya orang yang, yukadzibu artinya mendustakan, biddin artinya agama. Fadzalika artinya maka itulah, yadu'u artinya menghardik, al-yatima artinya anak yatim, wala artinya dan tidak, yahuddu artinya mendorong, ala artinya atas, al-miskina artinya orang-orang miskin. Fawailun artinya maka celakalah, lil musallina artinya orang-orang yang sholat, hum artinya mereka, an artinya dari, sholatihim artinya sholat mereka, sahuna artinya mereka lalai, yurouna artinya mereka ria, yamnauna artinya mereka enggan, almauna artinya barang-barang yang berguna. Setelah ibu bacakan dan nanti akan ibu tuliskan arti perkata dari Quran Surat Al-Ma'un tadi, nanti anak-anak harus menghafalkannya ya. Walaupun menghafalkannya satu kata, yang penting adalah kalian terus menambah hafalan itu dan jangan lupa untuk murojaah agar hafalannya tidak terlupakan. Nanti di akhir akan ada tes tertulis di mana kalian harus menuliskan arti dari kata per kata itu. Jadi kalian harus menghafalkannya ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah tahu Quran Surat Al-Ma'un dan pengertiannya juga arti perkatanya. Nah sekarang ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum ke isi kandungan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang Quran Surat Al-Ma'un. Jadi Quran Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Adanya di dalam juz Amma. Quran Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un ini diambil dari ayat ke-7 yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang menodai agama. Orang-orang menodai agama itu seperti apa? Orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi kepada orang-orang miskin, tidak menolong orang yang membutuhkan, ria dalam sholatnya, dan juga orang yang tidak mau membantu dengan barang-barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku agama Islam, tapi mereka tidak pernah mentaati aturan-aturan yang Allah berikan. Mereka terlihat rajin dalam sholatnya, dalam beribadahnya, tapi dalam kehidupannya sehari-hari mereka sombong, mereka ria. Mereka juga pelit ketika dimintai tolong atau dimintai bantuan oleh sesamanya. Mereka juga sulit sekali untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, suka menghardik anak yatim. Jika ada seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi mereka menghardik anak yatim, berarti dia secara sengaja mendustakan agama. Kedua adalah mereka yang tidak memberi makan fakir-fakir miskin. Yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Keempat, orang yang sholatnya ria. Jika ada seseorang yang beribadah seperti sholat tetapi ingin dipuji, berarti mereka itu adalah orang yang ria. Nah, ciri yang terakhir adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang tergolong ke dalam surat Makkiyah. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai surat At-Takasur. Surat At-Takasur ini adalah surat ke-102 di dalam Al-Quran. Surat At-Takasur termasuk ke dalam surat Makkiyah.
Artinya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat At-Takasur ini terdiri dari 8 ayat. Arti dari surat At-Takasur ini adalah bermegah-megahan. Sekarang ayo kita dengarkan bacaan surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Terjemahan surat At-Takasur bisa kita lihat pada gambar di atas. Setelah kita mendengarkan bacaan surat At-Takasur dan melihat terjemahannya, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan dari Quran surat At-Takasur. Jadi surat At-Takasur ini diturunkan karena adanya sikap saling bermegah-megahan dan menyombongkan harta kekayaan dan keturunan yang dimiliki oleh dua kabilah Ansor. Surat At-Takasur ini secara garis besar membahas tentang orang yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi sehingga melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat terakhir surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan yang dimegah-megahkan selama di dunia. Adapun cara untuk menghindari perilaku tercela diantaranya adalah: yang pertama, jangan membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, pilih pola hidup yang sederhana. Yang ketiga, jangan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Keempat, jangan lalai mengingat Allah karena harta yang sudah dimiliki. Kelima, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Keenam, mencari harta yang halal dan baik. Yang terakhir, anggaplah harta yang dimiliki adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.